Selamat pagi anak-anak, apa kabar semuanya? Hari ini kita akan belajar matematika kelas 4. Ibu guru harap semuanya dalam keadaan sehat dan dapat mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Kemarin kita sudah belajar tentang materi pecahan, tentang bagian A, arti pecahan. Sekarang kita akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu di bagian B, pecahan senilai dan menyederhanakan pecahan. Dengarkan penjelasannya Bu Guru baik-baik ya, agar kalian bisa mengerjakan soal dengan baik nanti. Pecahan senilai dan menyederhanakan pecahan di halaman 4. Sekarang Ibu Guru baca sambil menjelaskan. Nah, kalian lihat pecahan yang pertama kita akan jelaskan tentang pecahan senilai. Pecahan senilai adalah pecahan yang ditulis dalam bentuk berbeda, tetapi mempunyai nilai yang sama. Perhatikan gambar berikut. Ini dalam contoh bentuk gambar. Ini ada dua gambar pizza. Pizza pertama dipotong menjadi 8 bagian sama besar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pizza kedua dipotong menjadi 4 bagian sama besar. 1, 2, 3, 4. Dua potong pizza pertama sama besar atau senilai dengan satu potong pizza kedua. Kalau dua potong pizza pertama, ini 1/8, 1/8, ada dua potongnya Bu Guru ambil. Dan satu potong pizza kedua, 1/4 yang kita ambil. Nilainya sama, atau bisa dibilang besarnya sama, besarnya 2/8. Bu Guru bilang 2/8 karena ada dua bagian pizza yang diambil, kemudian ini 1/4 saja, karena ada satu bagian yang diambil. 2/8 dan 1/4. Besarnya sama. Nah, dua potong pizza pertama sama besar atau senilai, atau bahasanya bisa diganti sama besar atau diganti dengan senilai dengan satu potong pizza kedua. Nah, ini cara mencari pecahan senilai menggunakan gambar. Contoh kedua, ini masih menggunakan gambar, tapi gambarnya bukan dalam bentuk seperti gambar pizza atau semangka, tapi dalam bentuk seperti ini. Perhatikan baik-baik ya, nanti akan keluar juga di soal. Ya. Nah, Bu Guru jelaskan kalau lihat dalam bentuk gambar gini gimana ya caranya. Nah, pecahan senilai juga dapat ditentukan dengan menggunakan gambar seperti di samping. Nah, gambar seperti ini. Bukan hanya gambar seperti gambar pizza atau gambar semangka, tapi dalam bentuk gambar begini juga anak-anak harus paham. Contohnya, pecahan 1/4 sama besar dengan pecahan 2/8. Pecahan 1/4 juga sama besar dengan pecahan 3/12. Hal ini menunjukkan bahwa 1/4 senilai dengan 2/8 dan 3/12, atau dapat ditulis 1/4 sama dengan 2/8 sama dengan 3/12. Nah, perhatikan gambarnya. Di sini, gambar yang berwarna biru, kalian harus lihat garis yang sama dengan garis 1/4. Nah, di sini kan ada garis 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 dan seterusnya. Karena diminta 1/4, maka kalian harus lihat di sini saja. Kalau minta 2/4 berarti lihatnya di sini garisnya. Karena diminta lihat 1/4, berarti kamu lihat garis yang sama dengan 1/4 itu di mana? Nah, 1/4 sama dengan 1/5 nggak sejajar. 1/5 kemudian lewat sedikit masih kurang, masih kesana lagi baru dapat 2/5. Jadi 1/5 tidak sama dengan 1/4. Turun lagi ke 1/6. 1/6 tidak sama. Mau masuk ke 2/6 pun tidak sama, harus lewat sedikit. Nah, kemudian kita lihat 1/8, 2/8. Ternyata 2/8 cocok dengan 1/4. Lurusnya sama. Berarti bisa kita tulis 1/4 sama dengan 2/8. Kenapa 2? Karena butuh dua tempat 1/8 sehingga sama besar dengan 1/4. Butuh 2 kolom atau 2 tempat 1/8 sehingga sama besar dengan 1/4. Sehingga ini kita sebutnya 2 karena ada 2 kali diambil dia punya kotak-kotak ini dua kali.
1/8, 1/8, sehingga dibaca 2/8. Kemudian kita lihat lagi di 1/10. Ternyata 1/10 nggak ada yang cocok dengan ini garisnya. Nah, pasti dia di tengah-tengah, nggak sama garisnya, harus sama dengan di sini toh. Berarti 1/10 tidak sama dengan 1/4, tidak sama dengan 2/8. Kita lihat lagi di sini 1/12. Nah, 1/12 ternyata cocok Bu Guru, tapi butuh 3 tempat atau 3 kolom 1/12. Sehingga kita baca 3/12. Jadi dapat ditulis 1/4 sama dengan 2/8 sama dengan 3/12. Nah, seperti yang dijelaskan di sini. 1/4 sama dengan 2/8 sama dengan 3/12. Nah, ini cara menentukan pecahan senilai dengan cara melihat gambar yang ini. Kalau dengan cara melihat gambar yang ini juga caranya lain, kayak tadi Bu Guru bilang, kalian bisa lihat besarnya sama, tapi dibaca dia berbeda. Ini butuh 2/8, ini butuhnya 1/4. Nah, contoh lain lagi Bu Guru buat di sini, misalnya 1/12 misalnya. Misalnya di sini 1/12. Misalnya 1/2. Coba kalian lihat situ, 1/2. 1/2 sama dengan yang mana lurusnya, kalian lihat. Ini kan 1/2. Nah, lurusnya di sini. Jadi kita harus lihat sama dengan 1/3 enggak? Enggak sama. 1/3 di sini. Kalau 2/3 malah lewat ke sana. Enggak sama. Berarti 1/2 tidak sama dengan 1/3. Sama dengan 1/4. Oke, sama, tapi butuh 2 kali tempat 1/4. Berarti ini dengan sini dia sama lurus toh, sama dengan ini. Jadi dia butuh 2/4. Berarti Bu Guru tulis begini, 1/2 sama dengan 2/4. Masih ada lagi, kita lihat yang sama sampai ke bawah, dilihat. 1/2 sama dengan 2/4 sama dengan 1/5 enggak? Enggak sama. 1/5 enggak, 2/5 enggak, 3/5 malah lewat. Lihat lagi di sini, 1/6 sama. Nah, ini ada yang sama. 1/6, 2/6, 3/6 sama dengan 3/6, sehingga dia sama dengan 2/4, sehingga dia sama dengan 1/2. Berarti ada yang sama, yaitu 3/6. Ditulis lagi. 1/2 sama dengan 2/4 sama dengan 3/6. Masih ada lagi, kita lihat lagi di sini. Sama dengan, ini dapat lagi 1/8. Tapi butuh berapa kotak? 4 kotak, sehingga dia sama dengan 3/6 sama dengan 2/4 sama dengan 1/2. Yaitu 4/8. 1, 2, 3, 4 ya. Ingat ya, butuh berapa kotak? Nah, 4/8. Masih ada lagi. Lihat lagi di sini. Masih ada lagi 10, ternyata masih ada ya. 1/10 masih cocok lagi dengan 1/2. Tapi butuh berapa kotak 1/10? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5/10 sama dengan 5/10. Masih ada lagi, kita lihat. Masih ada yang terakhir, yaitu 1/12. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini sama dengan 1/2 garisnya. Sehingga dia sama dengan 6/12. Jadi ini pecahan senilai dari 1/2. Jadi pecahan senilai dari 1/2 berdasarkan gambar yang sudah Ibu Guru lihat di sini, anak-anak bisa lihat lagi juga bahwa 1/2 sama dengan 2/4. Ini sambil Bu Guru tunjuk ya. 1/2 sama dengan 2/4 sama dengan 3/6 sama dengan 4/8 sama dengan 5/10 dan sama dengan terakhir 6/12. Ya, ingat harus dihitung berapa banyak kotak sehingga memenuhi 1/2. Oke, ini cara mencari pecahan senilai melalui gambar seperti ini. Dengan cara lain lagi, lihat di halaman berikutnya, di halaman berikutnya, di halaman 5. Nah, contohkan. Ada contoh di
Berapa pecahan yang senilai dengan 6/12? Penyelesaian cara pertama. Pembilang dan penyebut dibagi dengan bilangan yang sama. Ingat ya, kemarin guru sudah kasih tahu yang mana pembilang, yang mana penyebut. Yang ini disebut pembilang, yang di bawah disebut penyebut. Nah ini, misalnya ada pecahan 6/12. 6/12 ini kita mau cari pecahan yang senilai, yang sama. Berarti cara pertama yaitu penyebut dan pembilang harus dibagi dengan bilangan yang sama. 6/12 kita tulis ulang. 6 ibu guru bagi 2. Jadi kalian harus coba dibagi deh. Terus hasilnya harus bulat. Kalau hasilnya koma berarti bilangan itu nggak cocok. Diganti. Misalnya ibu guru bagi 2. Oh ternyata 6 bagi 2 itu bisa ya. 6 bagi 2 dapatnya 3. 12 bagi 2 dapatnya 6. Jadi pembilang dan penyebut dibagi 2. Nah, jadi 6/12 sama dengan 3/6. Nah, dengan angka lain lagi Bu Guru bagi. Yang penting pada saat dibagi hasilnya bulat, tidak koma. 6/12. 6/12 kita tulis ulang. 6/12 dibagi 3. 6 bagi 3 bisa dapatnya 2. 12 bagi 3 juga bisa dapatnya 4. Jadi 6/12 sama dengan atau senilai dengan 2/4. 6/12 pun senilai dengan 3/6. Ya. Nah, ini dengan cara dibagi. Cara kedua, pembilang dan penyebut dikali dengan bilangan yang sama. Contoh sini. 6/12 bilangan yang sama. 6/12 tulis ulang dikali 2. 6 kali 2 12 kali 2. 6 kali 2 12. 12 kali 2 24. Jadi 6/12 senilai atau sama dengan 12/24. 6/12 sama dengan, ditulis ulang 6/12, ini dikalikan 5. Ingat ya, dikali bisa kalian coba dengan angka, mulai dari angka 2 sampai seterusnya. Tapi apabila kalian kali dengan angka tersebut dan hasilnya koma, berarti bilangan itu tidak bisa dikali dengan bilangan. Dan ingat, tidak boleh bilangan yang atas dan bilangan yang bawah kamu kali, misalnya kamu di atas kali 2, di bawah kali 3, itu tidak benar. Jadi yang benar adalah apabila bilangan pembilang dibagi 2, maka penyebut juga harus dibagi 2. Ya, itu syaratnya. Kalau mau dikali 2 berarti penyebut juga dikali 2. 6 kali 2 12, 12 kali 2 24. Jadi 6/12 sama dengan atau senilai dengan 12/24. Nah, ini dengan angka yang sama pun dikali lagi dengan angka yang lain. 6/12 tulis ulang. 6/12, 6 kali 5 30. 12 kali 5 60. Jadi 6/12 senilai dengan 60/30. Jadi sini bisa kita tulis 6/12 senilai dengan 3/6, senilai dengan 2/4, senilai dengan 12/24, senilai dengan 30/60. Atau bisa dibilang 6/12 sama dengan 3/6 sama dengan 2/4 sama dengan 12/24 sama dengan 30/60. Ya, ini dengan cara dibagi atau dikali dengan syarat pembilang dan penyebut harus dikali dengan bilangan yang sama. Ya. Nah, di sini Bu Guru punya contoh lain yang Ibu Guru sudah buat supaya anak-anak bisa mengerti. Nah, di sini. Nah, ini Bu Guru contoh lain, Bu Guru pakai angka lain ya. Bu Guru pakai angka 12/20. Yang pertama Bu Guru bagi dia. 12/20 tulis ulang dibagi 2. 12 bagi 2 6, 20 bagi 2 10. Kemudian 12/20 tulis ulang 12/20 kali 2 24, 20 kali 2 40. Jadi 12/20 senilai dengan 6/10. Senilai juga dengan 24/40. Ya. Nah, selanjutnya kita masuk, itu tadi pecahan senilai. Jadi ingat-ingat, pecahan senilai bisa dicari melalui yang pertama, apabila ada gambar kalian tinggal membandingkan. Kemudian ini kalau gambarnya seperti begini, bisa dalam bentuk gambar semangka, gambar pizza, gambar roti. Nah, kalau gambarnya seperti ini, tadi Bu Guru sudah kasih tahu caranya, lihat garis yang sesuai. Kalau ini dibilang 1/2, lihat yang lurusnya. Kalau dibilang 1/4, lihat lurusnya. Kalau dibilang lagi 4/6, nah lihat yang lurus dengan 4/6 itu mana. Nah, kemudian
setelah melihat pecahan senilai, jadi ingat pecahan senilai dapat dilihat atau dapat dicari dengan 3 cara. Yang pertama melalui gambar real seperti gambar ini, yang kedua melalui gambar seperti ini, yang ketiga bisa dicari dengan cara dikali atau dibagi dengan syarat pembaginya, pembilang dan penyebutnya harus dibagi dengan bilangan yang sama. Kemudian yang kedua, kita masuk materi kedua, yaitu menyederhanakan pecahan. Menyederhanakan pecahan artinya mengubah pecahan tersebut menjadi pecahan senilai. Nah, ini ada hubungannya dengan yang tadi ya. Yang paling kecil. Menyederhanakan pecahan artinya mengubah pecahan tersebut menjadi pecahan senilai yang paling kecil. Ingat, paling kecil. Caranya dengan membagi bilangan dan penyebut pecahan dengan bilangan yang sama, hingga keduanya tidak dapat dibagi lagi. Contoh, tentukan pecahan paling sederhana dari 20/24. Tulis ulang, 20/24 sama dengan tulis ulang 20/24, dicoba dibagi 2 dulu, bagi 2. 20 bagi 2, 10, 24 bagi 2, 12. Pembilang dan penyebut dibagi 2. 10/12, ini hasilnya 10/12 tadi ditulis di sini. Ternyata 10/12 ternyata masih bisa dibagi lagi. Apabila bisa dibagi, bagi lagi. Ingat syaratnya menyederhanakan pecahan artinya mengubah pecahan tersebut menjadi pecahan senilai yang paling kecil. 10/12 ternyata masih bisa dibagi, sehingga kita bagi lagi. Tulis ulang, 10/12 sama dengan 10/12 dibagi 2. 10 dibagi 2 sama dengan 5. 12 dibagi 2 sama dengan 6. Pembilang dan penyebut dibagi 2. Jadi hasilnya tadi 10/12 setelah dibagi 2 dapatnya 5/6. 5/6 sudah tidak dapat dibagi lagi, jadi ini bilangan paling kecilnya. Jadi bentuk pecahan paling sederhana dari 20/24 adalah 5/6. Ini adalah cara menyederhanakan pecahan. Jadi kalau menyederhanakan pecahan, identiknya dibagi. Nah, contoh lain Ibu Guru ada buat juga di sini. Nah, contoh, Bu Guru punya contoh dengan angka yang berbeda, 20/45, mau disederhanakan ini. Nah, maka Bu Guru tulis ulang, 20/45, Bu Guru bagi 2 bisa, tapi di bawah 45 bagi 2 hasilnya koma, sehingga nggak bisa. Berarti Bu Guru coba lagi dengan angka selanjutnya, bagi 3 nggak bisa, bagi 4 pun ada koma. Ternyata bagi 5 dapatnya bulat, 20 bagi 5, 4, 45 bagi 5, 9. Nah, ternyata 4/9 ini sudah tidak dapat dibagi lagi. Jadi, bentuk paling sederhana dari 20/45 adalah 4/9. Nah, ada yang 1 kali bagi, ada yang sampai 2 kali atau 3 kali bagi. Kayak tadi yang itu 2 kali bagi ya. Ini contoh yang berikutnya lagi, bilangan 8/12. Ditulis ulang, 8/12 dibagi 2. 8 bagi 2, 4. 12 dibagi 2, 6. Nah, masih bisa disederhanakan. 4/6 ini masih bisa disederhanakan, sehingga Bu Guru sederhanakan lagi. 4/6. Tulis ulang, 4/6. 4 bagi 2, 2. 6 bagi 2, 3. Nah, 2/3 ini sudah nggak bisa disederhanakan lagi, sudah tidak dapat dibagi lagi. Nah, jadi bentuk paling sederhana dari 8/12 adalah 2/3. Ingat ya, ini ada 2 kali bagi, jadi dari 8/12 sampai ke 2/3. Demikian penjelasannya Bu Guru tentang materi pecahan senilai dan menyederhanakan pecahan. Bu Guru harap anak-anak paham. Apabila masih ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan langsung melalui WA pribadi ya Bu Guru, atau langsung bisa dibaca kembali materinya sehingga kalian paham, atau memutar video ini ulang agar kalian paham. Nah, silahkan kerjakan tugas setelah mendengar penjelasan ini. Salam sehat semuanya.